Aksi itu ternyata gak mempan buat Naomi. Naomi malah semakin marah dan terus berusaha menyerang Jesse. Dengan terpaksa, Jesse yang dalam kondisi hilang kesadaran akibat miras dan narkoboy sekedar menyerang secara membabi buta hingga Naomi gak. Wah, gue gak nyangka banget sih sama kasus yang satu ini. Di mana ada seorang wanita pria yang harus kehilangan nyawanya gara-gara saking nepsongnya dia sama pelanggannya. Gak usah pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Perkenalkan, pria transgender ini bernama Naomi Hersey. Dia lahir pada tanggal 15 Oktober 1981 di London Barat Laut dengan nama asli Hersey Mohammed. Meskipun besar di London, sebenarnya dia adalah seorang imigran karena keluarganya berasal dari Somalia. Naomi tumbuh dalam keluarga muslim dan memiliki 10 bersaudara. Sejak kecil, Naomi dikenal sebagai sosok yang manis, lucu, dan nyenengin. Dia sangat menyukai musik, film, dan olahraga tenis. Meski terlahir sebagai laki-laki, Naomi mengalami gender dysphoria. Nah, kalau kalian ada yang memiliki gejala gender dysphoria, artinya ada rasa gak nyaman dengan status gender yang sekarang. Bisa dibilang lebih nyaman menjadi gender lawan jenis ketimbang yang sekarang. Begitu juga dengan Naomi. Dia merasa gak nyaman karena merasa lebih bebas mengekspresikan diri sebagai perempuan karena dia terlahir dalam keluarga muslim. Pastinya sangat menentang dengan ajaran agamanya. Jadinya ya dia agak sedikit tertutup dengan keluarga besarnya. Di sisi lain, dia lebih terbuka tentang sisi femininnya kepada adik perempuannya yang bernama Aminah. Hingga lambat laun dan beranjak dewasa, Naomi memutuskan untuk hidup sepenuhnya sebagai wanita transgender. Dia manjangin rambut, berdandan, dan selalu menjaga penampilan kukunya. Karena tingkah lakunya yang agak beda di tempat kerjanya, Naomi akhirnya mendapatin banyak diskriminasi tentang identitas gendernya. Hal itu yang membuat Naomi sering gonta-ganti kerjaan dan nyari tempat kerja yang nyaman buat dia. Gak lama setelah itu, Naomi milih pindah untuk cari pekerjaan di daerah Mill Hill, London Barat Laut. Di sana dia bisa lebih bebas mengekspresikan diri sebagai Naomi. Sayangnya hidup jauh dari keluarga membuat Naomi mulai mengalami depresi. Gak ada teman cerita, gak bisa curhat, cuman bisa mendem masalah sendirian. Dia mulai cari pelariannya melalui narkoboy. Untuk bisa bertahan hidup di kota orang, Naomi milih membuka jasa kencan di situs kencan online. Dari situ, dia bisa dapat uang dan memenuhi hasrat birahinya. Naomi sering menggunakan situs kencan online untuk bertemu pria, baik untuk kencan maupun berhubungan satu malam. Kebiasaan inilah yang akhirnya membawa dia bertemu dengan seorang pria bernama Jesse McDonald. Pria yang kelak akan mengakhiri hidupnya. Sebelum lanjut ceritanya nih ya, kita cerita dulu di latar belakang Jesse McDonald. Jesse ini lahir di tahun 93 di West Sussex, Inggris. Semasa sekolah, dia dikenal sebagai anak berbakat yang unggul dalam bidang olahraga, terutama di sama tenis. Jesse bahkan bermain tenis di tingkat county. Kompetisi di tingkat county itu, kalau di sini setara sama tingkat provinsi. Selain itu, dia juga bercita-cita ingin sekali menjadi pemain tenis yang profesional kayak Roger Federer. Tapi mimpi itu terkubur karena Jesse mengalami cedera pada lututnya. Jesse ini anaknya cukup cerdas. Selain berprestasi di olahraga, dia juga berhasil masuk ke London School of Economics, universitas bergengsi di Inggris, untuk belajar sejarah. Namun entah apa alasannya nih ya, pada tahun 2014, dia memutuskan untuk menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Mencari awal yang baru, Jesse pindah dan mulai tinggal di Hotel Palace Hotel di Hounslow, London Barat. Kamar hotel yang dia tinggali lebih mirip sebuah pondok besar di halaman belakang, bukan bangunan tinggi seperti hotel pada umumnya. Di tempat inilah, Jesse mulai mencari uang dari hasil bisnis penjualan narkoboy melalui dark web. Dia berhasil ngejalanin bisnis ilegal ini tanpa terdeteksi pihak berwajib. Yang namanya jualan barang panas pasti gak bakalan lama nih bertahan. Jesse akhirnya terjerat kecanduan narkoboy. Dia menyalahgunakan berbagai jenis obat-obatan. Meski menjalani gaya hidup yang beresiko, Jesse masih memiliki hubungan romantis. Dia berpacaran dengan Natalia Darkowska, gadis Polandia berusia 17 tahun. Meskipun banyak yang bilang hubungan Jesse dan pasangannya cukup romantis, diam-diam nih ya, Jesse ternyata hyper banget nih lur. Dia sering banget selingkuh di belakang Natalia. Nah itu dia tadi cerita singkat latar belakang Jesse. Kita kembali lagi ke cerita awal bertemunya si Jesse sama Naomi. Pada tanggal 12 Maret 2018, Jesse baru aja menghabiskan akhir pekan bersama Natalia di Wiltshire. Sebelum Natalia pulang, mereka bahkan berhubungan selama 3 jam di mobil Jesse. Namun gak lama setelah tiba kembali di hotel, Jesse merasa masih kayak kentang banget nih. Dia pengen cari sensasi yang lebih menantang dan bergairah. Dia pun langsung membuka situs kencang webswingers.com.
Di situs tersebut, Jesse membuat postingan mencari hubungan yang beresiko dan menantang. Dia kemudian menemukan profil Naomi yang dengan jelas nyebutin bahwa dia adalah wanita transgender. Setelah berbicara singkat melalui telepon, Jesse langsung mengendarai mobilnya selama lebih dari 1 jam untuk menemui Naomi di kediamannya di Melio. Pada tanggal 15 Maret 2018, Jesse membawa Naomi ke kamar hotelnya di Metropolis Hotel di Hounslow, London Barat. Di dalam kamar, mereka pesta kuda-kudaan, main pedang-pedangan, dan menikmati narkoboy. Gak terasa yang niatnya cuma sehari, malah ketagihan pesta dan narkoboy selama beberapa hari. Di sisi lainnya, Natalia mulai khawatir dengan Jesse karena udah berhari-hari gak kasih kabar. Dia pun ya coba mengirim pesan dan menelponnya, tetapi gak ada tanggapan dari Jesse. Sementara di kamar Jesse, selesai berpesta, Naomi meminta uang jasa pusbol sebesar 80 pound sterling. Jesse pun membayarnya dengan harapan Naomi segera angkat kaki dari hotelnya. Namun Naomi menolak pergi dan masih mau bersamanya di kamar. Keesokan harinya, Jesse terlihat di area resepsi hotel membuat buah minuman smoothie. Dia ngaku mencampur obat tidur dalam jumlah besar ke dalam minuman Naomi, berharap bisa membuatnya pingsan supaya mudah dibawa pulang. Namun upaya ini gagal karena saat memberikan minuman itu ke Naomi, Naomi sadar ada bau yang gak beres di minumannya. Naomi lantas marah ke Jesse dan menyerangnya secara tiba-tiba, menjerat lehernya dan menghantam Jesse. Dalam pembela diri, Jesse mengaku memecahkan botol di kepala Naomi lalu menusukkan pecahannya ke leher Naomi. Perkelahian berlanjut ke seluruh ruangan dan berakhir di kamar mandi. Jesse menusuk Naomi berkali-kali untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Aksi itu ternyata gak mempan buat Naomi. Naomi malah semakin marah dan terus berusaha menyerang Jesse. Dengan terpaksa, Jesse yang dalam kondisi hilang kesadaran akibat miras dan narkoboy segera menyerang secara membabi buta hingga Naomi gak bernyawa. Setelah menghabisi Naomi, Jesse berusaha membersihkan tempat kejadian. Dia menghubungi beberapa orang, termasuk pacarnya Natalia, untuk meminta bantuan. Esok harinya Natalia tiba di hotel. Di dalam hotel, Jesse berbohong ke pacarnya kalau kamarnya telah kedatangan tamu gak diundang. Tamu tersebut adalah pengedar narkoba yang memaksa masuk ke dalam kamarnya. Selain itu, selama beberapa hari, Jesse berbohong kalau dia disiksa dan dipaksa berhubungan badan dengan Naomi. Jesse berharap dengan cerita kayak gitu agar bisa menutupi perselingkuhannya dengan Naomi. Dan Natalia ini ternyata percaya-percaya aja gitu. Jesse memohon kepada Natalia supaya ngebantu membereskan jasad dan noda cairan merah Naomi di sekitar kamar mandi. Natalia terlihat keluar masuk ke kamar mandi beberapa kali. Dia pergi ke toko terdekat untuk membeli berbagai perlengkapan pembersih, lalu kembali ke kamar Jesse. Jesse dan Natalia menghabiskan waktu sekitar 8 jam di dalam kamar, sebelum akhirnya terlihat melarikan diri hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan beberapa tas berisi barang-barang Jesse. Gak hanya itu aja nih loh, setelah melarikan diri, Jesse juga membuat cerita bohong ke keluarganya. Dia menelpon ibunya dan mengaku telah diperkaos, disandera, dan terpaksa bertikai untuk mempertahankan nyawanya. Merasa khawatir, ibu Jesse menghubungi polisi agar segera usut kasus yang menimpa putranya. Seorang petugas berhasil menghubungi Jesse melalui telepon. Awalnya nih Jesse enggak menjawab pertanyaan, namun akhirnya mengakui telah melukai seseorang. Dia mengatakan korban masih berada di tempat yang sama, di kamar mandi dengan pintu tertutup. Ketika petugas tanya lokasinya, Jesse nggak mau ngaku. Dia kembali berbohong dengan berjanji akan menelpon balik dalam waktu 30 menit untuk memberikan lokasi pastinya. Setelah 30 menit, dia gak nelpon polisi itu lagi. Keesokan harinya pada tanggal 18 Maret, manajer hotel tempat Jesse tinggal menghubungi polisi. Dia melaporkan bahwa salah satu penyewanya mengaku telah menghabisi seseorang setelah berkelahi. Jesse bahkan menawarkan jam tangan mewahnya kepada manajer sebagai imbalan bantuan membersihkan TKP. Tapi manajer itu curiga dengan gelagat Jesse. Akhirnya dia langsung lapor temuannya itu ke polisi. Polisi segera menuju ke Metropolis Hotel. Setibanya di sana, mereka nemuin kamar Jesse dalam kondisi berantakan, pakaian berserakan di mana-mana, dan ada banyak bercak merah. Sekitar jam setengah 12 malam, di kamar mandi Jesse, polisi nemuin jasad Naomi Hersey. Tubuhnya setengah tanpa busana, sebagian tertutup karpet mandi. Tubuh Naomi udah dingin dan kaku. Polisi juga nemuin benda tajam yang diduga menjadi senjata penghabisan nyawa di dekat tubuh Naomi, tepatnya di dalam bilik shower. Mereka juga nemuin ikat rambut berwarna pink dan bercak merah dan sebuah SIM milik korban di dalam kamar. Polisi segera mulai pengejaran terhadap Jesse dan Natalia. Mereka mencoba melacak ponsel Jesse namun gak berhasil. Kemungkinan karena ponselnya dimatiin atau Jesse menggunakan ponsel lain. Namun polisi gak kehabisan akal.
dia berhasil melacak ponsel Natalia. Pelacakan ini membawa polisi ke sebuah hotel tempat Jesse dan Natalia menginap. Saat petugas tiba di resepsi untuk menanyakan kamar mereka, secara kebetulan Jesse dan Natalia terlihat menuruni tangga menuju pintu keluar. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap keduanya. Saat ditangkap, Jesse langsung berusaha melawan polisi. Dia bilang yang gini, "Saya baru aja bertarung nyawa nih selama 6-7 jam. Gua bersumpah dalam pertarungan ini, salah satu dari kami harus mati." Namun ucapan itu nggak mempan buat polisi. Polisi segera membawa Jesse dan Natalia ke kantor polisi. Jesse dan Natalia dibawa ke kantor polisi yang berbeda untuk diinterogasi. Natalia milih untuk gak berkomentar selama proses interogasi, bahkan ketika dihadapkan dengan bukti-bukti yang memberatkannya. Sementara itu, Jesse bersikap lebih terbuka dan menceritakan versi bohongnya ke polisi. Namun bukti forensik membantah atas cerita Jesse. Berdasarkan hasil forensik, tubuh Naomi hanya memiliki sedikit luka defensif, menunjukkan dia gak banyak melawan saat diserang. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Naomi mungkin udah dibius sehingga dia gak bisa membela diri. Kemudian Naomi menderita total 19 luka, termasuk 11 luka tusukan. 7 tusukan di bagian dada memiliki kedalaman hingga 9 cm, menunjukkan kekuatan dan tenaga besar yang digunakan dalam serangan tersebut. Para ahli forensik meyakini Naomi sudah tergeletak di lantai saat menerima tusukan-tusukan fatal ini. Sebaliknya, Jesse hanya mengalami beberapa memaringan dan goresan kecil. Bukti di tempat kejadian dan hasil otopsi Naomi jelas menunjukkan bahwa ini adalah serangan brutal dan bukan tindakan membela diri seperti yang diklaim Jesse. Setelah penyelidikan intensif, pada bulan September 2018, kasus ini dibawa ke pengadilan Old Bailey London. Jesse McDonald didakwa atas penghabisan nyawa Naomi Hersey, sementara Natalia Darkowska didakwa atas upaya menghalangi proses pengadilan karena membantu Jesse membersihkan TKP. Selama persidangan yang berlangsung selama 6 minggu, Jesse tetap bersikukuh dengan cerita pembelaan dirinya, meski bukti-bukti yang ada membantah klaimnya. Dia dan Natalia bahkan terlihat bermesraan dan tertawa-tawa di ruang sidang tanpa mempertimbangkan perasaan keluarga Naomi yang hadir. Setelah persidangan yang berlangsung selama 6 minggu di Old Bailey London, pada akhirnya Jesse dinyatakan bersalah atas penghabisan nyawa Naomi. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa tahanan minimal 20 tahun untuk tuduhan penghabisan nyawa. Selain itu, Jesse mendapatkan tambahan hukuman selama 30 bulan penjara dengan tuduhan menghalangi proses pengadilan. Sementara itu, Natalia Darkowska yang menjadi korban kebohongan Jesse juga dinyatakan bersalah atas tuduhan menghalangi proses pengadilan. Dia pun tetap dijatuhi hukuman, akan tetapi secara terpisah. Karena putusan hukuman yang dijalaninya akan diproses pada tanggal 16 November 2018, Natalia ini diizinkan tetap bebas sambil menunggu vonis hukuman dari pengadilan. Tapi sampai video ini dibuat, nggak nemu nih hukuman apa yang akan dijalani Natalia. Saat putusan dibacakan, Jesse terlihat menangis di kursi terdakwa. Dia membungkuk, kemudian memeluk Natalia sambil berkata, "Maafkan aku." Natalia pun ikut menangis mendengarnya. Ya, semoga dengan adanya kasus ini, kalian gak dibutakan dengan cinta ya loh. Ambil hikmahnya dan buang sisi negatifnya. I'm Cerna Al, and still next time, stay safe ya guys.